semua pasukan, bukan hanya dari KKO aja kan, AURI juga ada. Halo, apa kabar sahabat berita heboh? Tak disangka ternyata di balik ketenarannya di industri hiburan tanah air, para artis lawas ini merupakan seorang tentara loh. Banyak yang tak percaya akan hal ini. Namun beberapa foto ketika mereka sedang menjadi tentara mulai bermunculan. Apa ya alasan mereka lebih memilih jadi artis? Yuk cari tahu di video kali ini ya guys. Jangan kemana-mana loh, ini dia. Artis populer ini ternyata seorang tentara berprestasi. Khairudin Syah. Bintang film Naga Bonar dan catatan si boy Khairudin Syah ternyata merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut dan telah memiliki pangkat Letnan Kolonel. Sukses di dunia hiburan, ia dikenal sebagai salah satu aktor legendaris Indonesia era 80-an. Khairudin Syah wafat pada 12 Maret 2012 saat dirinya telah 69 tahun. Amoroso Katamsi. Sosok kelahiran Jakarta 21 Oktober 1940 ini pernah berdinas aktif di TNI Angkatan Laut hingga mencapai golongan perwira tinggi dengan pangkat terakhir Laksamana Pertama atau Jenderal Bintang 1. Ayah dari musisi ternama Dodi Katamsi ini di layar kaca akan diingat publik dalam aktingnya di sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Mantan ketua Parvi ini mulai dikenal di dunia hiburan saat bermain di film Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI pada 1982. Dia juga ikut tampil dalam film bertema militer di balik 98. Chris Biantoro. Pernah bermain di film Si Manis Jembatan Ancol hingga 3 Sekawan, Chris Biantoro rupanya merupakan seorang veteran yang pernah ikut dalam operasi Trikora. Pemilik nama lengkap Christoporus Subiantoro ini dikenal sebagai pembawa acara, penyanyi, dan seorang aktor legendaris dari tanah air. Dirinya wafat pada 13 Agustus 2013 saat usianya telah mencapai 75 tahun. Jarang yang mengenal sosok Chris Biantoro sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Suara merdu dan gaya bicaranya yang khas lebih sering diingat masyarakat ketimbang pengalamannya sebagai tentara peta. Lahir pada saat era perjuangan kemerdekaan 17 Maret 1938 di Magelang, Jawa Tengah, menjadikan Chris sebagai sosok nasionalis sejati. Dijumpai usai peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-63 di Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, tahun 2008 lalu. Veteran Trikora ini menceritakan keprihatinannya terhadap kondisi bangsa. Chris yang masih terlihat gagah di saat usianya telah menginjak 70 tahun, bercerita bahwa rasa nasionalisme dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia sudah tidak lagi seperti dulu. Dalam buku biografinya, Manisnya Ditolak, yang telah masuk cetakan kedua, Chris berbagi kisah mengenai makna semangat nasionalisme bagi dirinya pribadi. Nurman Kamaru. Nama bribtu Nurman Kamaru beberapa tahun lalu tiba-tiba jadi tenar gara-gara video menirukan joget dan lagu India berjudul Caya Caya di YouTube. Belakangan setelah keluar dari Polri, namanya redup dan kini hidupnya sederhana dengan membuka warung membiayai hidup keluarganya. Ketika Nurman ramai diberitakan di berbagai media karena perilakunya yang menyanyi Caya Caya, YouTube ditonton banyak orang. Aqua sempat mengingatkan pimpinan Polri
agar tidak menjadikan Norman sebagai ikon Polri. Hal itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Polri. Bahkan saat itu beberapa perwira tinggi di Polri berkomunikasi dengan dirinya mengenai hal tersebut. Mereka menyampaikan ketidaksetujuannya atas perilaku tersebut dan malah ada yang menyarankan agar Norman diberi sanksi sesuai dengan kesalahannya. Ironisnya, waktu itu Norman lengkap dengan pakaian brimobnya tampil di salah satu acara komedi di salah satu televisi swasta. Pembawa acaranya mengolok-oloknya. Secara tidak langsung itu sama dengan mengolok-olok atau merendahkan institusi Polri tempat Norman bekerja seketika itu. Norman hadir dengan pakaian dinas yang merupakan simbol-simbol tempatnya bekerja. Norman menurutnya mengalami kekagetan. Dari semula hanya orang biasa dan tidak banyak dikenal orang di luar Brimob Polda Gorontalo, tiba-tiba jadi terkenal secara nasional. Penghasilannya juga bertambah tidak hanya dari anggota Polri. Begitu merasakan nikmat dan besarnya rejeki yang diperoleh di luar anggota Polri, perilaku Norman jadi aneh, yakni diam-diam tanpa persetujuan komandannya meninggalkan tugas ke Jakarta untuk syuting di televisi swasta. Akibatnya divisi Propam Polda Gorontalo menangkapnya karena dianggap disersi. Tessy Sri Mulat. Siapa sangka jika komedian Tessy Sri Mulat dulunya merupakan seorang marinir TNI AL. Namun Tessy hanya bertahan 2,5 tahun jadi tentara dan akhirnya memutuskan untuk berhenti. Bukan tanpa alasan, Tessy akhirnya memilih untuk tak melanjutkan karirnya sebagai tentara. Alasannya begitu. Pelawak kabel Basuki atau lebih populer dengan nama panggung Tessy Sri Mulat, cerita saat memutuskan berhenti menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Sejak lahir, Tessy sudah berpisah dan terpisah dari ibunya. Iya, karena ayahnya sempat berpesan agar ibunya menitipkan Tessy pada pamannya. Saat duduk di bangku SMP, Tessy baru bertemu dengan ibu kandungnya dan tahu bahwa ayahnya adalah seorang tentara dan sudah meninggal dunia dalam perang. Keinginannya menjadi tentara itu muncul ketika Tessy tahu penyebab ayahnya yang seorang ABRI meninggal dunia saat perang. Ayahnya meninggal saat Tessy masih berumur 7 bulan di dalam kandungan ibunya.